Ojo rumangsamu kowe iso ngrubah keadaan. Gusti Allah ngongkon ngene, wis to kowe ketok macul-macul ngono lho. Sing penting kowe ketok ra sregep, wis engko aku sing nyukulke. Kan gitu. Ning aja ngarani nek kowe iki iso gawe sawah, cukul iso apa ora iso. Jadi kita cukup seperti itu. Jadi ini semua orang dapat hidayah, ya. Dan ini benar. Terus gini, kalau yang mendapat hidayah cuma rakyat untuk apa? Karena ini yang sampean bilang Mas Ari, ini yang dibilang memotong rantai tadi. Ini bukan anak Indonesia. Nek anaknya Indonesia sing kaya ngono kuwi ora rene ta kowe. Iya lah. Ora rene ta kowe. Karena kamu tidak setuju sama apa yang berlangsung, maka kamu ke sini. Jelas kan? Tapi apakah kamu benci kepada yang kamu tidak setuju? Tidak, saya tidak pernah mengizinkan Anda untuk benci kepada siapapun. Harus azizun alaihi ma'anitum. Nah, dan jangan lupa kita ini acara untuk memasuki Ramadan. Tapi jangan dipikir ini tidak terkait sama Ramadan. Jadi saya, Mas Arief, ngeten Mas Arief, kita tidak perlu mencari mana yang benar, apakah kehancuran kita atau panglima keadaan ini politik, apa uang, apa materialisme, apa ben wae. Tapi pasti ada satu kenyataan di Indonesia, ada bagian yang diazab Allah dan ada bagian yang dihadiahi Allah, yang dapat hidayah dari Allah. Jadi azab lawannya hidayah. Oke. Yang diazab ini yang seperti panjenengan bilang tadi, yang iki orang ngerti kudune isin malah bangga. Iki rumangsane kayak swarga kan rokok kayak. Nah, jadi ono sing surup Gusti, ono sing lagi arep fajar iki apa cara Jawane? Ora. Rahino. Jadi ada bagian dari Indonesia sing surup akan masuk kegelapan dan ada bagian dari Indonesia yang sedang akan fajar dan masuk ke pagi hari. Saya ingin menyatakan begini. Yang azab-azab itu wis kue kudu azizun alaihi ma'anitum, kue ojo nesu, kue ojo ngersula, kue ojo nyukurke sapa-sapa. Kanjeng Nabi itu disebut oleh Allah azizun alaihi ma'anitum, atine abot terhadap penderitaan umatnya. Sing disebut penderitaan umatnya itu dudu kowe dudu aku. Ning wong-wong kafir. Wong-wong kafir kuwi Kanjeng Nabi ngersula, kok ana ya menungso kok dadi njur mlebu neraka iki terus piye? Aku iki ra tega. Nek karo sing padha-padha Islam aku wis ora masalah. Ning kae sing kafir-kafir kae sing pokok-pokok kae. Ngopo kae? Itu yang disebut laqad ja'akum Rasulullah min anfusikum azizun alaihi ma'anitum. Nah, azizun alaihi untuk orang-orang kafir, terus harithun alaikum baru bil mukminina raufur rahim. Jadi nelongso aduh abot iki piye to kok menungso kok dadi kaya ngene iki, terus lagi atine lembut, penuh kasih sayang kepada orang-orang yang sudah muslim, kan gitu. Nah, Mas Arief, kita tidak bisa menyembuhkan yang surup itu. Wis ora iso. Ora iso. Tapi sampean harus lihat, semua anak-anak yang datang ini tidak datang kecuali karena hidayah Allah yang mendorong mereka ke sini. Apa coba? Ngopo coba? Apa yang mendorong mereka datang ke sini? Apa? Gelem nganti koyo ngene, nganti bengi ngene iki. Golek apa coba? Ini datang karena hidayah Allah. Dan saya sudah mempelajari di semua tempat-tempat kita ma'yan seperti ini, sudah kita riset umurnya dari 17 sampai 35 tahun. Itu rata-rata, dan itu 80% lebih itu umur 17 sampai, bahkan saiki wis ana ning kasihan wis ana cah SMP kelas 3 to. Endi bocah? Ah kuwi lho, kuwi kae bocah. Ada SD, SMP. Rene lagi. Ditimbali Gusti Prabu kene lho. Ya kene. Ora apa-apa. Mangan apa kuwi? Dilekse ya. Ini selalu datang ke acara kita, Mas Arief.
Dan dia tahan sampai jam 3 sampai jam 4 pagi. Saya tidak mengatakan dia paham, tapi ada gelombang yang membawa dia ke sini, dan ada gelombang yang membuat dia bertahan di sini. Dan dia tidak penting jumlahnya berapa. Ini hanya informasi dari Allah bahwa kowe aja kuwatir tole. Aku kok sing ngurusi kowe iki. Engko sing berlaku iki kehendakku, kata Allah. Kan gitu. Gue rasa ngenteni dikai apa-apa lho, menang gawe. Kok pandanganmu piye ngono lho. Ini bendahara Mas, dia diangkat jadi bendahara di komunitas maca Syafaat tuh. Jadi aneh tuh, ono komunitas yang gede-gede bendahara iki. Nah itu berarti orang yang dapat hidayah. Oke, pokoknya intinya gini, Mas Arief, Gusti, Pak Tirun, ini apa ini? Tadi malam di Kenduri Cinta Jakarta sampai jam 4 pagi itu juga sama rata-rata 17 sampai 30-35 tahun, dan itu di mana-mana, Gresik, Mojokerto, Magelang, Muntilan, kita sudah keliling, Anda semua tahu ya. Dan saya menjumpai itu. Jadi ojo rumangsamu kowe iso merubah keadaan. Gusti Allah mengongkon ngene, wis to kowe ketok macul-macul ngono lho. Sing penting kowe ketok ra sregep, wis engko aku sing nyukulke, kan gitu. Ning aja ngarani nek kowe iki iso gawe sawah, cukul iso apa ora iso. Jadi kita cukup seperti itu. Jadi ini semua orang dapat hidayah, ya. Dan ini benar. Terus gini, kalau yang mendapat hidayah cuma rakyat untuk apa? Karena ini yang sampean bilang Mas Ari, ini yang dibilang memotong rantai tadi. Ini bukan anak Indonesia. Nek anaknya Indonesia sing kaya ngono kuwi ora rene ta kowe. Iya ora? Ora rene ta kowe. Karena kamu tidak setuju sama apa yang berlangsung, maka kamu ke sini. Jelas kan? Tapi apakah kamu benci kepada yang kamu tidak setuju? Tidak, saya tidak pernah mengizinkan Anda untuk benci kepada siapapun. Harus azizun alaihi ma'anitum. Nah, kalau hanya Anda, hanya Pak Muzamil, hanya saya yang dapat dia dari Allah, itu belum memenuhi syarat. Tapi kita menemukan Gusti Prabu ini mendapat hidayah dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mas Arief, buktinya apa? Pak Muzamil, di surat Az-Zumar, tanda-tanda orang yang mendapat hidayah Allah adalah orang itu mau diundang kemana saja, mau mendengarkan berjam-jam, ya, terus dipikir, direnungkan, didoleki sing apik, dilakoni. Dan barusan beliau ngomong gitu tadi. Bahasa Arab ya Bapak. Wa basyir ibadil ladzina yastami'una al-qaula fayattabi'una ahsana. Ulaika alladzina hadahumullah wa ulaika humul ulul albab. Gitu ya. Fabasyir, maka berilah kabar gembira ibadi kepada hambaku alladzina yastami'una al-qaula, yang mau mendengarkan perkataan, ya, mau mendengarkan perkataan, lalu fayattabi'una ahsanahu, lalu mereka mengikuti yang terbaik dari perkataan itu. Ulaikal ladzina hadahumullah, mereka itulah orang-orang yang dapat hidayah dari Allah. Wa ulaika hum ulul albab, dan mereka itulah ulul albab. Shadaqallahul adzim. Jadi nek wis tumbuh ketemu tutup, ya insya Allah dadi mengarepe. Ini yang disebut tumbuh ketemu tuh, nek sing hidayah kowe tok ya mung mangap udane mlebu. Omong tumbuhne ngene tok, tapi kan tutupnya juga sudah mendapat hidayah dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bahkan malam hari ini kita semua sudah kita omongkan. Beliau sudah bercerita mengenai keraton ini jasanya kepada Indonesia. Wis ora apa-apa Indonesia iki ndak tahu diri ra apa-apa. UGM ndak tahu diri ra apa-apa. Wis ora apa-apa.